Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat agar kita bisa melaksanakan pembelajaran pada hari berikutnya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Namun, sebelum melakukan pembelajaran hari ini, mari kita semua sama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjut dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh ibu ya. Membaca doa dimulai. Selesai. Nah, sebelum kita membahas ke inti apa sih klasifikasi makhluk hidup, di sini ibu akan menunjukkan dua benda. Yang pertama, di sini ibu membawa bunga cocor bebek. Yang kedua, di sini ibu membawa penjepit kertas. Kedua benda ini ibu ingin kalian amati. Apa sih perbedaan dari kedua benda ini? Nah, sekarang siapa yang bisa menganalisis atau membedakan perbedaan dari kedua benda ini? Oke, Farhan, apa jawabannya? Benda pertama adalah tumbuhan, betul. Benda kedua adalah bukan tumbuhan, betul. Tapi jawabannya kurang tepat. Jawabannya ini berkaitan dengan tema yang akan kita bahas hari ini, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Ayo, siapa lagi yang ingin menambahkan? Oke, Zahra. Benda pertama adalah makhluk hidup, good. Benda kedua adalah benda mati, oke, betul. Nah, setelah kita mengklasifikasi benda pertama adalah benda makhluk hidup dan benda kedua adalah benda mati, apa sih ciri-ciri dari makhluk hidup itu sehingga kita dapat mengenali benda tersebut adalah makhluk hidup? Siapa yang bisa di sini? Ibu tulis ya di sini ciri-cirinya. Pertama adalah bernafas, oke. Yang kedua, bergerak, good. Ibu, kan tumbuhan tidak bergerak. Kata siapa? Tumbuhan itu bergerak. Tapi apa sih yang bergerak di tumbuhan itu? Yang bergerak adalah ujung akar dan ujung batang. Tapi pergerakan dalam tumbuhan itu harus disertai dengan stimulus, di mana terdapat beberapa stimulus. Salah satunya adalah sentuhan. Contohnya apa coba? Contohnya itu adalah putri malu. Dimana kalau kita menyentuh putri malu, daunnya pasti akan menutup. Nah, itu adalah salah satu pergerakan di dalam tumbuhan. Nah, yang ketiga adalah memerlukan makanan. Memerlukan makanan. Yang keempat adalah berkembang biak. Berkembang biak. Dan yang kelima adalah merespons. Nah, kurang lebih ini adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, setelah kita membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup, sekarang kita akan membahas ke inti dari pembahasan kita hari ini, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Anak-anak di sini semua udah tahu belum sih apa yang dimaksud dengan klasifikasi? Ada yang tahu? Oke, Ahmad. Penggabungan, kurang tepat. Ada lagi yang bisa menjawab? Oke, Zahra. Pengelompokan, good. Ada yang bisa melengkapi dari pernyataan Zahra? Tidak ada? Nah, jadi klasifikasi itu merupakan suatu pengelompokan makhluk hidup. Pengelompokan makhluk hidup berdasarkan apa sih? Berdasarkan ciri-ciri persamaan dan perbedaannya. Setelah kita
kita mengetahui pengertian dari klasifikasi makhluk hidup, kita juga harus tahu kenapa sih kita harus mempelajari klasifikasi, apa sih manfaat dari klasifikasi sehingga kita harus mempelajari klasifikasi makhluk hidup. Nah, jadi manfaat dari klasifikasi makhluk hidup itu yang pertama adalah kita dapat mengetahui kekerabatan dari makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Nah, Bu, kok bisa sih kita mengetahui kekerabatan makhluk hidup? Karena kekerabatan makhluk hidup itu sendiri diperoleh dari persamaan dan perbedaan ciri-ciri makhluk hidup itu sendiri. Nah, untuk kekerabatan itu nanti kaitannya adalah dengan evolusi. Kekerabatan nanti akan dibahas lebih dalam pada bab evolusi. Nah, manfaat klasifikasi makhluk hidup yang kedua adalah kita dapat dengan mudah mempelajari makhluk hidup. Kok bisa sih? Nah, Ibu akan menunjukkan gambar-gambar tentang makhluk hidup, khususnya adalah hewan. Nah, di sini Ibu mempunyai gambar mengenai hewan. Hewan itu termasuk ke dalam kingdom, dalam tingkatan takson. Tingkatan takson adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan urutannya, di mana tingkatan takson ini mulai dari tingkatan tertinggi sampai tingkatan terendah. Tingkatan tertinggi itu ada kingdom, dan tingkatan terendah itu ada spesies. Di dalam kingdom itu, salah satunya adalah hewan. Kelompok kingdom yang lain adalah tumbuhan. Nah, mari kita lihat gambar mengenai hewan. Di sini ada dua kelompok hewan. Yang pertama ada vertebrata, yang kedua ada invertebrata. Apa sih yang dimaksud dengan vertebrata dan invertebrata tersebut? Kenapa sih bisa dibagi menjadi dua? Jadi, vertebrata itu adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Sedangkan invertebrata itu adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, kita lihat di sini contohnya adalah kupu-kupu. Kupu-kupu itu tidak memiliki tulang belakang, jadi termasuk ke dalam invertebrata. Betul sekali. Nah, kupu-kupu ini termasuk ke dalam kelompok insekta. Insekta itu merupakan kelas di tingkatan takson. Tingkatannya itu ada di tingkatan ketiga. Kok bisa sih kupu-kupu termasuk ke dalam kelas insekta? Karena kupu-kupu ini memiliki 3 pasang kaki. Dalam artian kakinya itu ada 6. Kemudian kakinya itu berbuku-buku. Nah, ciri dari hewan yang berbuku-buku ini termasuk ke dalam arthropoda. Arthropoda ini memiliki kedudukan pada tingkatan takson sebagai filum. Nanti Ibu akan lebih lanjut menjelaskan mengenai tingkatan takson. Nah, tadi Ibu udah menjelaskan sedikit tentang tingkatan takson ini. Jadi tingkatan takson ini merupakan pengelompokan makhluk hidup berdasarkan harifahnya atau urutannya. Jadi di sini ada urutan yang tertinggi yaitu kingdom, dan yang paling rendah itu adalah spesies. Nah, kingdom ini ada apa aja sih? Terdiri dari apa aja? Salah satu yang ada di kingdom ini adalah hewan. Dan kelompok lain yang ada di kingdom ini adalah tumbuhan, fungi, dan lain sebagainya. Kemudian divisi atau filum. Untuk divisi ini untuk tumbuhan, dan yang filum ini untuk hewan. Contohnya, filum dari kupu-kupu tadi adalah arthropoda, karena kupu-kupu ini memiliki ruas-ruas atau buku-buku. Nah, kemudian kelas. Nah, di bawah kelas ini ada ordo. Ordo ini tingkatannya lebih rendah daripada kelas. Contoh ordo dari kupu-kupu ini adalah Lepidoptera. Kemudian ada tingkatan terendah lagi dari ordo, yaitu famili. Kemudian ada genus, dan yang terakhir ada spesies. Nah, biasanya kita menamai tanaman-tanaman atau hewan-hewan dengan nama spesies. Contohnya adalah Rana baranica. Rana baranica adalah nama ilmiah dari katak. Jadi, anak-anak di sini harus tahu bagaimana cara menulis spesies dengan cara yang benar. Jadi, cara yang benarnya itu adalah seperti ini. Di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana caranya menulis nama spesies dengan baik dan benar. Contoh spesiesnya adalah Rana baranica.
Baramika itu adalah nama ilmiah dari katak. Nah, cara penulisan nama spesies yang benar adalah diawali dengan huruf kapital. Kata pertama. Kata kedua itu memakai huruf kecil seperti biasa. Dan yang ketiga, harus ada garis di bawah apabila kalian tidak bisa menulis secara italik atau miring. Nah, ini adalah contoh nama ilmiah, Rana Baramika. Kalau misalkan anak-anak mau menulis tanpa garis bawah, berarti anak-anak harus menulis nama ilmiahnya secara miring atau italik seperti ini. Seperti itu. Jadi kalau misalkan hurufnya sudah miring, tidak usah digaris bawah. Namun apabila hurufnya tidak miring, maka harus memakai garis bawah. Nah, perlu diingat, katak dengan kodok itu berbeda. Kodok nama ilmiahnya adalah Bufo melanosticus. Nah, antara katak yang satu dengan katak yang lain juga memiliki nama spesies yang berbeda. Jadi itulah kenapa kita harus mempelajari klasifikasi makhluk hidup agar kita dapat mengenal hewan tersebut lebih jauh dan mengetahui ciri-cirinya dan bisa mempelajari hewan atau makhluk hidup tersebut. Baiklah anak-anak, cukup sekian pembelajaran tentang klasifikasi makhluk hidup hari ini. Minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai genetika atau pewarisan sifat. Nah, untuk tugasnya, untuk dikumpulkan minggu depan, tugasnya itu nanti kalian per kelompok, satu kelas dibagi menjadi 5 kelompok, satu kelompoknya, masing-masing kelompok membuat satu poster mengenai klasifikasi makhluk hidup. Nah, indikator penilaian dari poster yang nanti kalian buat, yang pertama adalah ketepatan. Maksud ketepatan di sini adalah ketepatan anak-anak semua mengaitkan atau mencantumkan referensi atau teori-teori yang telah Ibu sampaikan mengenai klasifikasi makhluk hidup. Anak-anak boleh menambahkan tentang klasifikasi makhluk hidup. Nanti anak-anak cari sendiri di buku, di internet, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ini adalah kerapihan dan kebersihan. Itu penilaiannya. Jadi Ibu harap teman-teman semua mengerjakan tugasnya dengan semaksimal mungkin karena akan ada penilaian dari tugas tersebut. Nah, baiklah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Mari kita semua sama-sama membaca hamdalah untuk pertemuan kali ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.